Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini di penghujung tahun, Allah masih memberikan kita usia, masih memberikan kita nafas secara gratis untuk bisa kita hirup. Allah berikan kita kemudahan untuk bisa melakukan kebaikan. Di tengah-tengah hari ini orang-orang mungkin fokusnya pada berlibur, pada healing ke berbagai macam tempat sampai di mana-mana macet. Tapi alhamdulillah ketika hari ini kita bisa meluangkan waktu untuk ngaji dengan tidak ikut seperti kebanyakan orang yang beryuforia menyambut akhir tahun. Ini tandanya Allah meridhai setiap waktu, setiap kesehatan, setiap waktu luang yang diberikan kepada kita. Karena tidak setiap orang itu dikasih kesempatan yang sama untuk bisa mensyukuri nikmat dengan mendekatkan diri kepada Allah. Maka kalau kemudian kita masuk ke dalam hadis Rasulullah di mana beliau bersabda, barang siapa yang dimurkai oleh Allah, maka salah satu ciri yang diberikan adalah an yushghilahu bima la yanfa', akan disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Maka saat hari yang kita lalui ada kebermanfaatannya, kita berhusnudzon kepada Allah. Ini salah satu tanda Allah menginginkan adanya kebaikan dalam diri kita. Dan tentunya ini nggak akan bisa untuk kita lakukan kalau tidak dengan memaksakan diri. Karena kalau kemudian ngikutin pengennya, ngikutin hawa nafsu, jam segini saat kemudian semuanya berlibur, ya pengennya ikut libur. Enaknya itu sambil makan gedang godok, nyeruput teh gitu ya, sambil nonton TV, mungkin lihat berita, leyeh-leyeh gitu, dasteran pengennya. Tapi saat hari ini kita mulai menundukkan hawa nafsu, memaksakan diri untuk melakukan kebaikan, mudah-mudahan yang kita paksakan hari ini bisa menjadi sebuah kebiasaan, sehingga nanti seseorang itu ketika Rasul sabdakan akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya, ini menjadi salah satu ikhtiar kita untuk bisa menjemput kematian kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Maka setelah bersyukur kepada Allah, kita ucapkan sholawat beserta salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berittiba kepada beliau, kita mencintai beliau. Bahkan bagaimana kalau kita melihat dalam sirah kecintaan beliau kepada umatnya pada saat beliau hijrah ke Taif dan beliau dilempari batu sampai kemudian terluka, itu membuat malaikat penjaga gunung saja sampai marah. Sampai kemudian malaikat penjaga gunung ini mengatakan, ya Rasulullah, kalau engkau mau akan kami benturkan kedua gunung ini sampai mereka yang ada di antara keduanya terhimpit. Itu saking marahnya malaikat penjaga gunung melihat Rasulullah terluka. Maka pada saat perang Uhud dan Rasulullah terluka parah, yang beliau lakukan adalah menadahi darahnya supaya tidak tertetes ke bumi. Karena kalau sampai ada satu saja tetesan darah beliau yang jatuh ke tanah, maka itu akan memicu dari kemarahan para malaikat dan akan membuat Allah menurunkan adabnya. Dan Rasulullah tidak mau umatnya ini diadab disebabkan karena ada darah beliau yang menetes di bumi. Dan beliau tadahi itu dengan tangannya.
Secinta itu beliau sama kita. Bahkan pada saat nanti di yaumil qiyamah, ketika Allah kemudian sebutkan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, orang itu nanti masuk surganya berbondong-bondong, gerombol-gerombol, grup-grup, komunitas-komunitas. Jadi kalau hari ini surga dan neraka itu belum dibuka, belum ada yang masuk surga ataupun neraka, semuanya masih berada di alam barzakh. Cuman di alam barzakh ini antara ada orang yang dikasih kenikmatan, ada yang dikasih adab. Maka setiap saat adab ataupun nikmat mereka ini diperlihatkan di depan matanya. Maka nanti yang pertama kali memasuki surga itu ketika pintu surga diketuk oleh Rasulullah. Maka nanti ketika pintu surga ini dibuka, dan pintu surga itu jumlahnya 8, dan semua pintu surga ini dibangunnya dari amal soleh yang hari ini kita biasakan. Jadi ada pintu surga yang terbangun dari puasa kita, dari sholat malam kita. Maka pastikan hari ini kita punya kebiasaan baik apa yang nanti surga itu manggil dari amal soleh yang kita lakukan itu. Jangan sampai hari ini kita nggak punya ciri khas dari amal. Jadi orang itu nanti akan dikenal oleh penduduk langit ketika dia punya icon, dia punya ciri khas yang memang dia itu layak dikenal menjadi orang yang terbiasa melakukan itu. Bukankah Bilal bin Rabah juga sudah dikenal oleh penduduk langit, bahkan ketika beliau masih hidup saja suara terompahnya sudah terdengar di surga. Ketika ditanya oleh Rasulullah, apa amalanmu? Maka beliau katakan, aku orang yang selalu menjaga wudhu, dan setiap kali wudhunya batal, beliau selalu memperbaharuinya dan menambal dengan 2 rakaat sholat sunnah setelah wudhu. Ini amal khususnya Bilal. Maka cari kira-kira ibu dimudahkannya untuk melakukan amal ibadahnya yang mana, dan itu rutinkan. Karena ternyata setiap orang itu dikasih jalan sama Allah untuk melakukan amal kebaikan. Gak setiap orang sama. Ada yang gampang dia buat puasa, bahkan ketika sahur pun dia cuma minum air putih, mau digoda dengan es teh jumbo harga 3.000 sepanjang jalan ada gitu ya, tiap 50 meter ada yang jual. Mau jam 11, jam 12 siang panasnya kayak apapun dia nggak tergoda, padahal ya cuma sahurnya pakai air putih. Berarti dia memang dimudahkan untuk urusan puasa. Tapi apalah daya kita yang sahur aja kadang sudah kenyang, bahkan adzan cek golek gelas, cek nyekleke dispenser, Allah Akbar, masih glegek gitu ya. Itu nanti jam 11 ngelihat es teh yang sudah berembun gelasnya, sudah langsung ya Allah segere ngombe es teh jam semene gitu. Berarti kita bukan tipikal orang yang gampang puasa. Maka cari, kita dimudahkannya di amal mana? Oh oke, aku memang nek posoki wangel. Pokoknya kalau udah puasa aku kudu neng ngomah tok, nek wes metu saka ngomah ra kuat. Ada yang tipikalnya begitu soalnya Bu. Jadi kalau sudah puasa mau Senin Kemis itu ngaji we ora, saking ora kuat. Wes tunggu brok we nek poso neng ngomah tok gitu. Berarti memang kemudahannya bukan di puasa. Maka cari, oh aku memang gak gampang puasa, tapi insya Allah gampang sholat malam. Rutinkan di sholat malam. Ada orang mungkin yang ketika puasa bangun malam susah, dia iri sama orang yang ahli sholat malam. Kok iso ya jam 3 tangi subuh ora keter. Aku nek jam 3 tangi mesti subuh teklak-tekluk misalkan. Berarti memang dia dimudahkannya tidak di sholat malam. Cari, oh aku gampangnya sedekah subuh, gak masalah ibu. Beli, bikin kencelengan lah, sediakan di rumah. Sekedar setiap subuh sedekah 2.000. Itu lebih Allah cintai
daripada ketika hari ini ada kota infak lewat, kemudian uang yang ada di saku tinggal 200 ribu, 100 ribuan dua misalkan. Waduh, kok yo golek 2000 pomang 1000 gak ono. Ge iki satusan loro. Mosok yo aku sedekah 100.000. Akhirnya wes lah mosok ra nyemplungi dhewe. Kemudian diikhtiarkan, bismillah nyemplungi 100 iki nggo tak jamak sesasi. Karena biasanya satu hari 2000. Kalau 30 hari kan sebenarnya cuma 60.000. Tapi karena adanya 100.000, ya wis lah tak luwihi. Neng iki dijamak sesasi ora sedekah meneh. Ada yang begitu, bisa jadi ada. Jadi ketika sudah nyemplungin 100.000, sesok rasa kan dek ini wis. Nah, tuh begitu. Berarti memang kita bukan tipikal orang yang dimudahkan untuk sedekah. Jadi cari, ibu kira-kira dimudahkannya di amal yang mana? Sholat duha kah? Menolong orang kah? Maka kita berharap bahwa itulah yang akan menjadi ciri khas amal dari diri kita dan yang akan membuat diri kita menjadi orang yang terkenal di hadapan penduduk langit. Makanya kalau hari ini ketika disebut nama ibu, kenal ibu ini enggak? Aduh, yang mana ya orangnya? Kita tuh nggak dikenal gitu. Bu dikasih ciri-ciri kuwi lho sing lemu wonge, sing nek pengajian ning pojokan kae lho, misalkan ya. Atau mungkin yang pakai kacamata yang begini. Hari ini nggak ada orang yang mengenal kita di dunia, nggak masalah ibu. Yang penting jangan kita ini nggak dikenal di hadapan penduduk langit. Karena Allah itu kalau sudah cinta sama seorang hamba, maka yang Allah akan lakukan adalah Allah memberikan pengumuman kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, aku mencintai fulan, maka cintailah fulan karenaku. Maka nanti malaikat Jibril itu akan woro-woro di hadapan seluruh penduduk langit, wahai sekalian penduduk langit, ketahuilah bahwa Allah mencintai fulan, maka cintailah fulan karena Allah. Maka saat nama kita sudah dikenal di hadapan penduduk langit, terkadang memang Allah simpan rapat-rapat keterkenalan kita di dunia sampai nanti baru Allah buka setelah kematian kita. Makanya kadang kita ini dengar orang ketika meninggal dunia, ki sopo to janjane yang meninggal. Tapi begitu meninggal orang, oh ya Allah ternyata ini orang baik, yang layak banyak banget, yang begini-begini gitu. Semua menceritakan kebaikannya. Padahal ketika hidup nggak ada yang menceritakan dia. Maka ini salah satu pertanda bahwa Allah itu lebih menginginkan dia untuk terkenal di langit daripada di bumi. Maka nanti saat surga memanggil kita dengan amal yang kita menjadi ciri khas, dan semua orang itu masuk surga secara berbondong-bondong, dan pastikan kita masuk grup dan komunitas yang mana ya. Jangan sampai pintu Aroyan manggil, ayo yang di dunia suka berpuasa masuk surga dari pintu sini, grombol awak dhewe ra katut. De pipis neng pojokan, aku ra katut lah, aku piye yo poso. Wong ngantek Ramadan teko meneh we sing ndek ingi rum tak sahur. Nah, ada yang begitu. Ya, anak-anak remaja hari ini tuh banyak yang bertanya, kalau sampai Ramadan datang ternyata belum lunas hutangnya tahun kemarin, terus gimana gitu. Ini kan kadang kita mikir kok yo bangetan timen, utangnya paling 10 sehari, 1 tahun 365 hari. Lu berarti sebulan 1 mosok yo gak iso kan, kalau kita pikir kebangetan. Tapi ya ternyata ada yang begitu. Maka nanti ketika pintu surga ini mulai memanggil kita satu persatu, dan ternyata setelah 8 ini dibuka dan masih ada sisa dari umatnya Rasulullah yang belum masuk ke surga. Jadi kalau di dalam hadis tentang syafaat itu diceritakan, umatnya Rasulullah itu yang belum bisa masuk surga kijek sak tumpuk undung. Saking banyaknya mereka itu bertumpuk-tumpuk, itu sudah antri mau nyemplung neraka itu. Tapi mereka sudah ketakutan duluan, karena gimana? Surga nggak layak untuk mereka, mereka masuk neraka juga nggak mau.
Jadi akhirnya saking ketakutannya mereka berjubel-jubel, bertumpuk-tumpuk, saling tindih menindih. Mereka akhirnya datang kepada Nabi Adam alaihissalam untuk meminta syafaat. Maka ketika datang kepada Nabi Adam katakan, aku tidak bisa untuk memberikan kalian syafaat. Pergilah kepada Nabi Ibrahim, karena beliau adalah Khalilullah, kekasihnya Allah. Mintalah syafaat kepadanya. Akhirnya datanglah umatnya Nabi Muhammad yang masih banyak ini untuk datang kepada Nabi Ibrahim meminta syafaat, dan Nabi Ibrahim pun mengatakan, jangan kepadaku, aku tidak bisa memberi kalian syafaat. Datanglah kepada Musa alaihissalam, karena beliau adalah kalimullah, orang yang diajak berbicara kepada Allah. Datang kepada Nabi Musa menolak. Kemudian mengatakan, pergilah kepada Nabi Isa, karena beliau adalah ruhullah. Datang kepada Nabi Isa pun tidak bisa, sampai akhirnya datang kepada Rasulullah. Begitu sampai di hadapan Rasulullah, apa yang Rasul lakukan? Beliau saking melihat umatnya yang masih begitu banyak berjubel, tidak bisa masuk surga, maka beliau bersujud di hadapan Allah, memohon-mohon untuk bisa memberikan syafaat bagi kita. Maka beliau katakan di hadapan Allah, ya Allah, hamba memohon kepadamu ya Rabb. Sampai Allah di situ katakan, ya Rasulullah, angkat kepalamu, angkat kepalamu. Jangan kau lakukan seperti itu, sampai bersujud-sujud, nyembah-nyembah, mohon-mohon supaya kita itu nggak masuk neraka. Maka kemudian Allah sampaikan, baiklah, aku izinkan engkau memberi syafaat kepada mereka. Keluarkan di antara mereka yang ada di dalam hatinya biji sawi dari yang namanya keimanan. Jadi yang imannya masih sisa dikit banget, itu dikeluarin. Akhirnya yang punya iman sebiji sawi dikeluarkan semuanya, dimasukkan surga. Ternyata yang imannya sebesar biji sawi itu gak banyak, dan yang lain itu ada yang imannya lebih kecil daripada itu, dan itu masih satu tumpuk undung lagi. Sampai kemudian mereka memohon-mohon, karena mereka masih belum bisa ini masuk surga. Maka Rasulullah bersujud kembali kedua kalinya, meminta kepada Allah, dan Allah kabulkan. Baiklah, keluarkan di antara mereka yang memiliki keimanan sebesar biji aduk, lebih kecil daripada biji sawi. Dikeluarkan. Ternyata masih banyak pula sisanya yang mereka belum bisa masuk surganya Allah. Maka akhirnya Rasulullah bersujud kembali memohon kepada Allah, dan Allah katakan, baiklah, kalau begitu keluarkan di antara mereka yang pernah mengucapkan, yang ada di dalam hatinya kalimat la ilaha illallah. Maka dikeluarkan semuanya yang bersyahadat, ibaratnya wes tahu syahadat tok, ora sholat, ora ngaji, ora poso gitu ya, wes dia cuma sekedar Islam secara KTP, wis bahasanya seperti itu. Maka ketika yang bersyahadat di dalam hidupnya kemudian dikeluarkan, Allah bertanya kepada Rasul, aradita ya Rasulullah, apakah engkau sudah ridha kepada keputusanku ini? Maka Rasulullah katakan, raditu ya Allah, aku ridha ya Allah. Tapi hadis ini sebenarnya tidak disebarluaskan, li'alla yattakilan nasu ilaiha, supaya orang-orang itu nggak jadi nyepelein. Karena sekarang banyak orang yang kemudian berpikiran, alah awak dewe yang penting syahadat we mlebu surga. Padahal proses untuk masuk surga itu proses yang panjang. Iya, yang masuk Islam akan masuk surga, tapi perjalanan dia masuk surga kuwi koncone wis ribuan tahun ning surga jek ngenteni gitu ya, harus menghadapi proses adab kubur dulu, meniti sirat dulu, dan lain sebagainya. Maka kalau bisa kita minta sama Allah memasuki surganya tanpa hisab, kenapa harus jadi orang yang punya cita-cita gitu ya, sing penting mlebu surga? Nggak kayak gitu cara berpikirnya. Maka ayo, hari ini kita belajar untuk bisa menundukkan hawa nafsu kita,
Karena orang-orang yang masuk surga terakhir itu, mereka diantaranya yang ketika di dunia memperturutkan hawa nafsu, pengen ini diikutin gitu ya. Dan Allah memang tidak memerintahkan kita untuk membunuh hawa nafsu. Sebagaimana pembahasan tazkiyatun nafas hari ini adalah masih tentang nafsu, yaitu nafsu lawamah di halaman ke-84. Jadi kita bahas bahwa setiap dari diri kita itu punya yang namanya nafsu. Nafsu itu keinginan. Kita pengen makan, kita pengen jalan-jalan, pengen punya ini itu bagian dari kita masih memiliki hawa nafsu. Selama kita masih hidup, iya, selama itu pula kita masih punya nafsu. Tapi orang yang sudah meninggal dunia, mereka nggak akan punya nafsu. Makanya jangan disamakan antara orang yang sudah meninggal sama yang masih hidup. Kadang kita mikir begini, ya Allah, aku masak, ibu masak kesenengannya bapak, wis nggo tombo kangen. Siapa tahu kalau masak kesukaannya bapak, engkau bapak moro karena mencium baunya gitu ya. Ada yang pikirannya seperti itu. Maaf ya, orang yang sudah meninggal mau diiming-imingi kayak apapun dari segi duniawi, nggak ada rasa mereka pengen balik ke kehidupan dunia, nggak ada. Karena alamnya sudah berbeda, nafsunya sudah mati. Maka nafsu inilah yang kemudian Allah perintahkan kita bukan untuk mematikan, karena nggak bisa dimatikan. Yang ada adalah bagaimana kita caranya menundukkan hawa nafsu. Setelah kita belajar tentang nafsul mutmainnah, dan nafsul mutmainnah itu adalah jiwa yang Allah ridhai dan jiwa yang Allah berikan kabar gembira lewat malaikat Jibril, ya Tuhan nafsul mutmainnah. Jadi saat seseorang akan meninggal dunia, ketika malaikat maut berada di atas kepalanya, kemudian sejauh mata memandang dia lihat ribuan malaikat, ada kehadiran setan di kanan kirinya dia untuk supaya dia mati dalam keadaan kafir. Makanya setan-setan yang berusaha untuk menggoda manusia ini, terkadang mereka berubah wujud menjadi orang-orang yang dikenal selama kita hidup. Kadang misalkan kita dengar orang yang mau meninggal ini suka bilang, aku wes di awe-awe karo bapak, dijemput karo bule gitu ya. Jadi dia merasa bahwa orang-orang yang sudah meninggal ini mau ngajak dia ke alam mereka. Ini sebenarnya bukan orang yang sudah meninggal yang beneran datang, bukan. Tapi mereka adalah setan yang berubah wujud menjadi orang yang ketika kita hidup kita kenal baik dengan mereka. Tujuannya apa? Supaya kita ini tidak fokus terhadap talqin, dibimbing dengan ucapan la ilaha illallah, dan kita akhirnya terpecah fokusnya itu dengan melihat ke arah mereka. Ini salah satu triknya setan supaya ketika kita mati pun kita nggak bisa ngucapin kalimat yang thayyibah. Jadi setan dalam diri kita, karena setiap dari diri kita itu Allah bekali dengan jin pendamping, namanya adalah korin. Nah, korin kita ini dia selalu menjerumuskan kita ke dalam keburukan. Maka di detik-detik kematian kita, saat iman kita lagi lemah, korinnya ini makin kuat. Jadi dia itu nggak akan pernah bisa untuk lepas dari diri kita sampai benar-benar kita menghembuskan nafas terakhir. Bahkan di detik-detik sakaratul maut, dia nggak mau ngelepasin kita, itu korin. Maka ketika kita sudah meninggal, baru si korin ini dia akan mencari tubuh lain untuk dia ikuti. Makanya kadang misalkan kita sok ngelihat sekelebatan bayangan, atau mungkin siapalah orang yang sudah meninggal kok tiba-tiba ada di rumah, itu bukan orang yang meninggalnya, tapi itu korinnya. Karena korin itu bisa menyerupai siapapun dan apapun. Kadang kemudian kita lihat di postingan ada yang bisa manggil arwahnya siapa, korban bunuh diri, korban pembunuhan, itu bukan beneran yang sudah meninggal, yaitu jin. Jin yang memang melihat peristiwa itu. Karena jin ini kan memang Allah anugerahi usia yang panjang. Mereka bisa sampai ribuan tahun. Jadi saat kita meninggal atau bahkan kita belum lahir, jin ini sudah ada dan dia tahu peristiwa-peristiwa itu. Makanya kita ini nggak boleh terlalu percaya, karena
sifat dan karakter jin itu kadzab, kata Rasulullah, gedebus, tukang ngapusi, ngomongnya gede gitu ya. Jadi kalau sudah ada orang yang kerasukan, dia cerita apa, jangan dipercaya sepenuhnya karena memang dia karakternya tukang bohong. Jin itu begitu. Maka saat kemudian seseorang dalam kondisi sakaratul maut, kalau dia adalah pemilik nafsul mutmainnah, Allah akan jadikan Jibril datang untuk menemani dari calon si mayit ini. Dan si calon mayit ini dibisikkan kalimat oleh Jibril, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai pemilik jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah, pulanglah ke hadapan Rabbmu dalam keadaan Allah ridha dan engkau pun ridha. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam syurgaku. Ini adalah kabar gembira yang diberitakan Jibril kepada si calon mayit. Maka ketika si calon mayit ini dengar bahwa dia telah diridhoi oleh Allah, maka dia pun meninggal dunia dalam keadaan tersenyum. Nah, jadi kadang kalau kita ngelihat secara fisikly ada mayit yang meninggalnya tersenyum, itu tandanya dia sudah dengar kabar berita dari Jibril yang sudah Allah beritakan kepada dia akan kebaikan dan amal yang diterima oleh Allah. Dan itu nggak bisa dibuat-buat, Bu. Kalau kita punya anak bayi, saya ingat waktu anak saya masih bayi itu, adik saya Ustadz Zaki itu suka ngasih entah cabe, entah drijine digini-gini. Ngopo bayiku mbok ngonoke gen enek dekike, katanya gitu ya. Digini-gini, ternyata ya enggak juga gitu ya. Nah, jadi kalau kita mungkin mau bikin deke atau apa, bisa bisa dirancang gitu ya. Kayak anak saya dulu ketika saya melahirkan yang pertama normal karena belum bisa latihan mengejan gitu ya, sehingga ngejannya tuh beberapa kali. Akhirnya bikin kepalanya tuh panjang. Sampai suami saya begitu, astagfirullahaladzim gitu. Lah kok kepalanya koyok kates, katanya gitu, saking panjangnya. Kemudian kata mama, wis gak popo, kepalanya bayi jek empuk, nanti tak penet-penet biar bunder, katanya gitu ya. Nah, itu bisa kita bentuk ya kalau masih kecil gitu. Tapi artinya ketika ada orang yang meninggal dunia dalam keadaan tersenyum, itu nggak bisa dibuat-buat, nggak bisa iki tak tarik kene, geni so ketok guyu, nggak bisa, Bu. Karena itu benar-benar sebuah reward ataupun hadiah terbesar dari Allah kepada seseorang yang diridhoi, itu husnul khotimah. Dan itu nggak bisa kemudian kita rancang, nanti aku pengennya mati saat ngaji, terus pas aku sujud, terus aku mati. Nggak bisa itu kita rancang. Benar-benar semua hak mutlaknya Allah. Maka ketika ada mayit hari ini meninggal dalam keadaan tersenyum, itu salah satu pertanda bahwa dia sudah mendengarkan kabar berita dari Allah lewat perantaranya malaikat Jibril. Maka semua ini adalah bagian dari cara Allah untuk supaya kita paham yang mayit ini adalah pemilik nafsul mutmainnah. Jadi memang ada ciri-ciri fisik yang bisa kita lihat dalam kematian seorang jasad ketika Allah takdirkan dia mati dalam keadaan baik. Di antaranya tadi tersenyum gitu ya. Kemudian ciri yang lain, kalau kita melihat ada keringat sebesar biji jagung yang ada di dahinya. Jadi kalau kita pada saat mandikan mayit atau bahkan sudah dimandikan, iki kok mayitnya keringetan terus toh, opo yo kesumuen, itu bukan kesumuen. Jadi memang salah satu tanda Allah supaya kita paham bahwa mayit ini adalah mayit yang baik, itu dahinya terus menerus mengeluarkan keringat. Ini diantaranya. Yang kedua, kadang kalau kita tidak melihat secara dahi ada keringatnya, ada air mata yang menggenang di pelupuk matanya. Jadi dia kayak mayatnya berbes gitu, berlinang air mata, baik salah satu matanya atau kedua matanya itu mengeluarkan air mata.
Yang ketiga diantaranya adalah hidungnya megar. Jadi hidungnya tuh gede gitu saat meninggal. Padahal ketika masih hidup dia hidungnya biasa-biasa aja. Neng pas mati loh kok gede mento irunge gitu ya. Nah ini ciri fisik yang memang Allah kasih tahu kepada kita. Maka semua dimulai dari mana? Dari apakah kita memiliki nafsul mutmainnah atau tidak. Jadi nafsul mutmainnah itu garansinya sudah pasti husnul khotimah. Tapi ternyata nafsu itu tidak hanya sifatnya mutmainnah. Maka kita bahas di pembahasan awal, dibedakan nafsu itu menjadi 3 bagian. Ada nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang. Ada yang kedua nafsu lawamah atau jiwa yang tercela. Yang ketiga ada nafsu ammarah bisu, nafsu yang selalu mengajak memerintahkan kepada keburukan. Maka hari ini kita bahas tentang nafsu lawamah, nafsu atau jiwa yang tercela itu seperti apa. Karena orang yang memiliki nafsu lawamah itu bisa jadi awalnya adalah memiliki nafsul mutmainnah. Jadi bisa jadi orang itu pertama memiliki jiwa yang tenang, tapi seiring berjalannya waktu dia berubah. Kenapa kok nafsul mutmainnah ini bisa berubah jadi nafsul lawamah? Karena setiap dari diri kita itu tadi dibekali oleh jin yang namanya korin. Jadi korin ini terkadang dia memang tidak memerintahkan kita untuk berbuat buruk. Ibu yang gak zina, gak gosip, gak judi, gak khomer, gak riba. Tapi si korin ini kalau tidak berhasil untuk membuat kita melakukan kemaksiatan, yang dia lakukan apa? Mengurungkan kita untuk tidak jadi berbuat baik. Jadi misalkan nih ibu bangun tengah malam, jan-jane yo iso sholat, tapi kok rasanya ya Allah kok yo males banget, kok yo ademen misalkan gitu, kok yo aduh rasanya aras-arasen arep tangi sholat. Maka ibu memang tidak maksiat dengan tidak melakukan keburukan di tengah malam, tapi tidak bangun malam tidak jadi sholat, itu bisikannya korin. Jadi dia mengurungkan kita untuk tidak jadi berbuat baik. Yang tadinya ibu sedekah gitu ya, dari rumah sudah niat, oh nanti dibuka donasi untuk Palestina, siapkan infak terbaik Anda misalkan gitu. Kemudian dari rumah sudah wes bismillah tak nyumbang sak yuto. Tapi kemudian sampai di tempat begitu kotak infak lewat, kok anu yo ora diumumke sing sak yuto etoke opo misalkan gitu. Padha wae no iki aku nyumbang sak yuto karo sing liyane 5.000 10.000 ra nek bedane misalkan gitu. Akhirnya korinnya di situ bekerja. Kan kowe ndek iki wis to nyumbang go Palestina, neng kene nyumbang, neng kene nyumbang. Wis lah saiki ora usah akeh-akeh. Wong yo ora ngerti tekan apa ora neng Palestina, wong saiki angel bala bantuan yo ditutup begini-begini. Nah itu korin itu. Jadi akhirnya mikirnya wis lah timbange sak yuto aku ra ikhlas, mending 50.000 ning aku ikhlas tuh begitu. Korin itu. Ibu sudah mau berangkat ngaji gitu ya, ngelihat rumah masih berantakan sik lah, tak isah-isah sik. Soalnya engko bariki enek tamu misalkan gitu ya. Terus aduh kok omahe reget men tak saponane sik misalkan. Terus begitu tiba-tiba loh kok udah jam 7 lebih ya. Waduh iki aku telat mesti ora etok panggon niki. Wes lah timbangnya aku neng jobo kepanasan rasa mangkat sesuk yo enek pengajian meneh. Tuh itu korin itu. Jadi ibu memang gak maksiat bu, tapi tidak jadi melakukan kebaikan. Maka awalnya pemilik nafsul mutmainnah itu ya dia jiwanya tenang, jiwanya lurus, jiwanya condong terhadap kebaikan. Tapi karena iman kita yazid, yankus gitu ya, iman kita naik turun. Memang iman kita tuh nggak bisa terus-terusan konsisten dalam kebaikan, nggak bisa bu. Ibu ajalah ngaji begini, dari pagi sudah niatnya bismillah, kajian, cari ilmu, cari pahala gitu kan. Tapi ketika kemudian habis ini jejer kok yo koncone sing suwi ora petuk misalkan, "Hei ya Allah, tumben saiki ngaji, suwe banget loh awak dhewe ora petuk." Lah iya to, misalkan ya, terus cerita, "Sek wis mulai pengajian nih. Engko wae sambung meneh ya. Ya wis bar iki nyoto yo." Ah, gitu ya. Habis pengajian nih, terus janjian nyoto bareng. Ah, itu secara nggak sengaja nanti karo nyoto karo ngobrol.
wes ngobrol sing diomongke wong liya gitu ya. Lah ya aku ora ngerti kabare saiki ngene. Mosok toh aku ora krungu. Aku wis jeneng gitu ya. Nah itu loh. Jadi memang nafsul mutmainnah itu awalnya bisa lurus gitu. Tapi dia bisa aja tiba-tiba turun, tiba-tiba berkurang dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan. Karena memang kehidupan kita begitu, Bu. Ada naik turunnya, nggak bisa orang konsisten terus-menerus. Nah, maka nafsul lawamah ini cirinya apa dengan nafsul mutmainnah? Pertama, ciri nafsul lawamah itu adalah dia mudah futur. Futur itu kondisi iman kita lagi lemah, itu namanya futur. Aduh, aku lagi futur banget, maksudnya imannya lagi ngedown, lagi drop, lagi males ibadah, itu namanya ibu lagi futur gitu ya. Jadi nafsul lawamah itu dia mudah futur tapi naiknya susah. Kalau nafsul mutmainnah ya dia kadang futur, tapi begitu kemudian dia futur dia tahu, aduh kok aku tadi kayak gini ya, wes lah aku kudu nambal. Nah, jadi kalau nafsul mutmainnah itu ketika imannya lemah, dia tidak semua amal ibadah ditinggalkan. Artinya ketika ada satu amal ibadah yang dia tidak konsisten di situ, dia tambal dengan ibadah yang lain. Ya Allah, aku ki biasanya tangi nek bengi sholat malam, tapi tadi malam kok nggak sholat malam. Wes lah, sebagai bentuk hukumanku tak tambal karo sedekahku luweh akeh. Lah kalau nafsu mutmainnah begitu. Jadi ketika ada satu amalan yang dia lemah, dia berusaha untuk naikkan di amalan yang lain yang dia dimudahkan. Tapi kalau nafsul lawamah, ya Allah, mbuh ya aku ki ngopo yo, kok akhir-akhir ini rasanya kok malas banget, ngaji yo ora teko, tangi bengi yo ora tau, sholat duha yo kok gawanane kok aras-arasen misalkan. Maka kalau nafsul lawamah itu ketika dia imannya futur, imannya lemah, udah semua amal ibadah itu dia tinggalkan. Maksudnya yang sunnah-sunnah ya. Jadi kalau seorang ulama besar Sufyan Ats-Tsauri, beliau menjelaskan kalau kita mulai kepengen untuk punya satu amalan yang konsisten, caranya pertama penuhi dulu semua yang wajib. Jadi amalan-amalan wajib itu kita penuhi dulu semuanya. Setelah bisa memenuhi semua amalan yang wajib, baru kita beranjak kepada amalan sunnah yang mudah untuk kita lakukan. Yang gampang dulu, Bu. Nggak usah langsung budi gitu. Nanti takutnya kalau langsung besar udah sekali tok. Padahal yang Allah inginkan dan yang lebih Allah cintai itu inna ahabbal a'mali indallahi adwamuha wa in qalla. Yang Allah cintai itu yang konsisten, yang rutin, yang istiqomah walaupun sedikit. Jadi Allah nggak ngelihat banyak atau sedikitnya, tapi konsisten atau enggaknya. Jadi mulai ibu cari deh amal yang dimudahkan tadi apa. Oke, kalau sholat rawatib, sunnah rawatib yang 12 rakaat itu susah, kita nggak bisa untuk di subuh, zuhur, maghrib dan isya itu rutin. Pilih aja yang paling gampang, fajr dulu, subuh dulu. Tapi 2 rakaat fajr ini jangan ditinggalin, biasain 3 bulan, 4 bulan sampai itu sudah jadi kebiasaan. Jadi amal itu kalau sudah jadi kebiasaan, Bu, kita itu sudah nggak peduliin lagi sama orang. Ibaratnya kayak misalkan nih kita terbiasa untuk ikut program One Day One Juice misalkan. Ternyata One Day One Juice-nya sudah komunitasnya bubar. Karena kita sudah jadi orang yang biasa untuk ngaji sehari 1 juz, mau ikut program Odoj, mau nggak dihitung, mau laporan atau enggak, ya kita sudah enjoy aja. Itu sampai kita jadi sebuah kebiasaan. Jadi sudah nggak peduli orang mau lihat ke, orang mau negur atau apa, itu sudah bukan tanggung jawabnya orang, tapi lebih kepada tanggung jawabku sendiri. Nah ini kalau sudah rutin. Makanya caranya tadi gimana? Ambil dulu yang ringan. Mungkin dari sholat sunnah rawatibnya ambil fajrnya dulu. Mungkin dari sholat malamnya kalau tahajud nggak bisa, witir dulu, sekedar 1 rakaat atau 3 rakaat. Sebelum tidur kalau susah bangun malam. Kalau sudah bisa rutin, tambah lagi sedekah subuhnya. Kalau sudah bisa terus gitu. Jadi nanti kita akan lama-lama nambah amal dan amal itu akan jadi kebiasaan. Nah,
Jadi pemilik nafsul lawamah tadi, ketika kadang kita futur nih, ya memang tadi ada masanya misalkan kita lagi sakit, nggak bisa untuk sholat tahajud misalkan gitu. Nah nanti kita up nih, kalau nafsul mutmainah kita naikkan di porsi ibadah yang lain. Tapi kalau nafsul lawamah, ini enggak, itu enggak, alas yang penting aku yo sholat wajibnya ora keter, sementing. Nah itu jadi dia cuma memperhatikan amalan yang wajib, dan yang wajib itu hanya sekedar formalitas, bukan lagi sekedar, bukan cuma gimana sholat supaya khusyuk, enggak, alas yang penting yo aku sholat. Nah itu udah beda itu, jadi sekedar formalitas saja. Maka orang yang terlalu mudah futur atau nafsul lawamah ini gitu ya, dia naiknya akan susah. Contoh misalkan kayak gini, kalau nafsul mutmainah tadi kadang dia turun tapi naiknya cepat. Ibarat kata kita ini buang air kecil, pipis itu biasa. Tapi kalau keseringan pipis, nah itu kan malah jadi tanda diabetes kan gitu ya. Lah kok nguyuh, wah iki mesti gulone dhuwur kan gitu ya. Padahal orang pipis tuh ya wajar-wajar aja gitu. Maka sama Bu, futur itu ya memang fitrahnya manusia itu ada kondisi imannya lemah. Tapi nek keseringan lemah iman, lah berarti itu tanda pemilik nafsul lawamah. Maka pemilik nafsul lawamah ini hatinya seringkali berbolak-balik, seringkali berubah warna. Setiap perkara itu dia gampang untuk keganggu gitu fokusnya. Kalau bahasa kekiniannya dia tuh gampang ke distract gitu. Jadi kayak misalkan ibarat kata ada orang mau naik gunung. Naik gunung itu kan harusnya ayo fokusnya adalah ke puncak. Tapi ternyata begitu sampai di pos 1 ngelihat keindahan alam, ternyata sampai sini alamnya indah banget ya. Jadi dia di pos 1 tuh nggak naik-naik. Kenapa? Karena terlalu sibuk, terlalu fokus menikmati setiap perjalanannya. Akhirnya yang harusnya mungkin 5 jam udah sampai puncak, dia bisa 2 hari gitu. Karena pos 1 berhenti, healing dulu, ngapain dulu, nanti naik lagi, pos 2 berhenti lagi, terus begitu. Nah pemilik nafsul lawamah tuh begitu. Jadi dia tuh ketika melakukan ibadah nggak bisa fokus. Kenapa? Karena ke distract tadi, fokusnya tuh hilang gitu ya. Digoda dengan ini, akhirnya ngikut gitu. Pengen taubat, berubah lagi. Ketika kumpul sama teman-teman yang seperti ini, dia bisa pakai gamis, dia bisa pakai hijab syar'i gitu. Tapi kalau sudah bareng circle-nya, ya wes ucul. Ada nggak Bu yang begitu? Insya Allah pengajian di sini nggak ada lah ya, gitu ya. Tapi kalau melihat mungkin di tempat lain kadang kita, loh, iki Bu iki toh, kok anu dandane koyo ngene gitu ya. Kadang kita tuh terkaget-kaget gitu. Perasaan pengajian kayak anu klambine alim. Ya dia pakai baju besar, longgar, jilbabnya juga syar'i. Lah kok saiki ketemu barengane koncone kok dadi trondol koyo ngene ya gitu ya. Ada yang seperti itu. Maka kalau ya kita tidak perlu menjadi hakim buat orang lain ya, tapi ini buat diri kita sendiri. Artinya kalau kita nggak bisa untuk konsisten istiqomah dimanapun kita berada, berarti hati kita nafsu lawamah. Jadi dia itu kalau melakukan kebaikan, pertimbangannya banyak. Langko aku nek ngene terus piye coba? Terus engko nek aku ngene terus aku diomongi misalkan, udah toh bismillah pakai baju syar'i yang jilbabnya besar, aku ki nek nganggo kudung gede ketok nyempluk gitu ya. Banyak gitu pertimbangannya. Engko nek aku nganggo gamis obrok-obrok ketok mbok-mbok gitu ya. Padahal ya udah ibu-ibu juga. Cuman dia nggak mau dipanggil mbok-mbok gitu ya. Kok ketok anakku akeh, kok ketok tuwong, kok ketok iki gitu. Jadi dia tuh sebenarnya pengen gitu loh. Cuman pertimbangannya tuh banyak aja. Nanti kalau orang lain begini, delok aku terus aku piye? Kok nek aku ngene terus iki kepiye? Itu loh. Padahal kalau nafsul mutmainnah ketika dia melakukan sesuatu itu bukan lagi memikirkan tentang akunya, tapi tentang Allahnya. Kalau aku melakukan seperti ini, kira-kira Allah ridho nggak ya? Kalau sikapku kayak gini, Allah cinta nggak ya? Jadi kalau nafsul mutmainnah tuh yang dipikirkan Allahnya gimana. Tapi kalau nafsul lawamah, kalau aku begini, nanti aku gimana? Nah itu nafsul lawamah itu. Jadi kalau kita dalam melakukan kebaikan,
masih ada opsi engko nek ngene iso ngene. Nah itu sebenarnya nafsu kita masih nafsu lawamah. Jadi kalau nafsul mutmainnah ada kebaikan nih, ini ada opsional, ayo ibu-ibu bismillah kita galang dana untuk ini, aku pertama. Nah kayak gitu. Jangan terus aku jane yo pengen sih neng piye yo, jek akeh anu kebutuhane. Engko nek iki anu jek iki wis engko aku kari wae. Ah itu nafsu lawamah. Jadi ini untuk menghukumi jiwa kita, bukan jiwanya orang, ya. Bukan berarti kae ki nafsu lawamah kae. Lah nek pengajian kaya ngono, nek ning jaba kaya ngono gitu ya. Ini bukan buat menghakimi orang, tapi untuk muhasabah diri kita sendiri. Ini yang pertama ya, ciri dari nafsu lawamah. Yang kedua, ciri-cirinya adalah dia kadang ingat, kadang lupa, kadang sadar, kadang berpaling ya. Artinya dia belum betul-betul menerapkan Allah sebagai tujuan utamanya. Akhirnya apa? Yang memiliki nafsu lawamah ini hatinya jadi cepet capek. Kenapa kok cepet capek? Ya karena dia nggak fokus sama tujuan utamanya. Padahal harusnya tujuan utamanya tuh Allah gitu. Tapi karena dia banyak pertimbangan tadi, akhirnya dia lelah. Dan inilah nafsu yang banyak tersebar di akhir zaman. Ibu pernah dengar nggak? Kadang orang bilang, ya Allah aku ki kok rasanya kesel banget yo. Padahal aku ki yo jane ra ngopo-ngopo, gitu ya. Kadang kita merasa, kowe ki jane gaweane opo toh? Neng omah ki yo wis ana pembantu, ibaratnya gitu. Anakmu yo wis gede-gede. Terus kayaknya dia tuh nggak ada aktivitas berat gitu yang orang lain lakukan. Cuman kok dia ki sambate kesel wae. Kok aku ki rasane kok urip ki kok sumpek banget. Nah, ketika kita merasa hati kita cepat lelah, itu sebenarnya tanda bahwa diri kita memiliki nafsu lawamah. Kenapa? Ya hati yang berbolak-balik itu tadi loh, yang bikin dia jadi cepet capek. Wong nggak usah hati lah. Kita itu kerja di 2 tempat aja yo kesel kok. Bekerja di 2 kaki saja kita merasa capek, apalagi hatinya itu berbolak-balik. Kadang dia cinta, kadang dia maksiat, kadang ridho terhadap takdir. Kalau pas ngaji gini, iya ya Allah, ujian dari Allah ini memang harusnya aku bisa sabar, aku ikhlas, aku ridho. Ini kalau di pengajian, begitu sampai rumah, kelingan meneh. Lah yo tau, kok iso kaya ngono, aku ki jane gitu ya, misalkan. Ya karena hati dia berbolak-balik itu akhirnya dia capek. Nah ketika capek disitulah, karena kita tadi dibekali sama jin korin ya. Jin korin itu kan dia nggak bisa pergi. Dia itu bisanya membesar dan mengecil. Jadi kalau iman kita lagi naik, korinnya itu mengecil, dia sembunyi. Di mana? Di dalam hati kita. Tapi kalau kitanya lagi futur, imannya lagi lemah, lagi galau, lagi nggak ridho, lagi nggak bisa ikhlas gitu ya, lagi kepengen marah-marah terus, korinnya ini membesar dan dia berjalan seiring dengan aliran darah manusia. Maka korin ini juga yang membisikin kepada kita was-was. Jadi kayak apa ya, nggak tenang gitu, khawatir, ragu-ragu kok ngene piye yo, aku kemerungsung bawaannya. Itu sebenarnya korin yang sudah besar yang ada di dalam dirinya. Maka korin ini, makanya nanti kalau dalam kaidah fikhiyah gitu ya, kalau belajar fikih, keragu-raguan itu tidak bisa membatalkan wudhu. Jadi misalkan nih, kayak ibu ada rasa was-was, aku ketoke kok batal yo, aduh batal rayo, aku ngentot apa ora yo, aku jek duwe wudu apa ora yo. Jadi kita kadang kan dalam kondisi ragu-ragu antara masih punya wudu atau enggak. Kadang orang yang belum belajar fikih akhirnya mikir, halah wis timbangnya aku ragu-ragu wudu apa batal, mending tak wudu meneh. Nah itu justru ikut kepada bisikannya korin. Jadi kalau ibu daripada ragu-ragu mending tak wudu, itu namanya ibu ngikutin bisikannya korin. Makanya dalam kaidah fikih itu, selama kita tidak 1 mencium bau, 2 mendengar suara, ibu sekedar ragu aja, ketoke batal, neng ora krungu, dut misalkan gitu ya. Atau misalkan ya
kok renek ambune misalkan. Jadi salah satu dari kedua tanda itu tidak kita dapati, maka harus diambil keyakinan aku masih punya wudhu. Itu kalau dalam kondisi was-was loh ya, bukan yang dalam kondisi aku ndek mau yo ketoke ngentut alah kan ragu-ragu wes ora sah, itu ya nggak bisa ya. Kadang misalkan pada saat sholat sudah tahiyat akhir selak kepengen ngentut gitu, sampai akhirnya wes rasa baca donga assalamualaikum dut misalkan gitu, alhamdulillah wes salam ora sah baleni, ya itu ya salah juga ya. Itu selak ngentut itu ya. Jadi ngempet-ngentut sama was-was itu beda loh ya. Jadi kalau kondisi was-was yang tidak beralasan, maka harus diambil keyakinan kita masih punya wudhu. Karena kalau kemudian was-was itu kita ikutin dan itu bisikannya korin, lama-lama korinnya itu akan membesar. Jadi kalau sudah mulai membesar, dia akan berubah jadi bisikan. Misalkan nih kalau tadi wudhu meningkat nanti ke sholat ora khusyuk, baleni meneh Allahu Akbar, aduh kok ora khusyuk meneh ya Allahu Akbar. Pernah nggak Bu lihat orang yang sholat itu sampai berkali-kali? Pernah. Karena dia keganggu gitu, nggak fokus. Maka itu sebenarnya gangguan dari korin yang sudah semakin dahsyat. Puncaknya apa? Kalau kita ngikutin terus bisikan si korin ini, lama-lama dia akan jadi bisikan yang kayaknya kita dengar itu sebagai wangsit gitu. Makanya kadang orang suka alasan membunuh anaknya apa? Karena ada suara bisikan yang nyuruh bunuhlah anakmu. Karena kalau anakmu mati dalam keadaan belum punya dosa, dia langsung masuk surga. Daripada nanti dewasa dia malah hidupnya sengsara kayak kamu, mending mati sekarang. Nah itu biasanya orang-orang kayak gitu awal mulanya tuh dari korin yang tidak dia indahkan. Lah puncaknya nanti dia akan menjerumuskan kita, membisikkan kita dalam kondisi kita sakaratul maut. Nah makanya orang yang memiliki nafsul lawamah ini, kenapa dia akhirnya hatinya menjadi cepat lelah? Karena fokusnya gampang hilang. Karena dia terus-terus ngikutin hawa nafsunya, ngikutin korinnya gitu ya. Males diikutin, malesnya. Padahal harusnya kita bisa memaksakan diri untuk bisa menentang itu, jadi keluar dari zona nyaman. Makanya saya bilang ibu kalau hari ini dalam melakukan kebaikan masih tahapannya memaksakan diri nggak masalah Bu. Karena ada orang yang kemudian mengatakan daripada aku nganggo kudung jek terpaksa, gitu ya, mending aku rasa nganggo kudung mending tak jilbabi hati dulu sebelum menjilbabi kepala. Silahkan nanti dipraktekin kalau naik motor ketangkep polisi gara-gara nggak pakai helm. Terus ketika ditanya Pak polisi, mana helmnya, kok nggak dipakai? Yang penting hati saya helman Pak. Gitu ya. Kira-kira polisinya mau menerima alasan kita nggak? Piye? Hatimu di helm iki kayak kepiye gitu ya? Ya nggak bisa. Kita kemudian bilang sama Allah gitu ya. Ya Allah, walaupun kepala saya belum jilbaban, tapi kan hati saya sudah jilbaban gitu. Lo justru salah loh kalau hati itu dijilbabi. Hati itu harusnya dibuka, kok malah mbok tutupi kayak kepiye. Kan setiap kebaikan, kebenaran akhirnya nggak bisa masuk kalau hatinya tertutup. Nah, jadi saya bilang bahwa hari ini kalau ibu masih terpaksa melakukan kebaikan, nggak masalah, jalani aja prosesnya. Aku janeki ngaji terpaksa. Soalnya dijai terus aku gak penak nek misalnya aku gak iso terus gitu ya. Ada mungkin yang hari ini ngajinya masih terpaksa karena gak enak dikasih flyer terus ora dibales, aku dikirimi terus flyer kajian ora tahu tak bales gitu ya. Ya wes lah, mumpung praying kok aku ora duwe alasan meneh wong yo saiki sekolahane pray gitu ya. Kalau dulu kan alasannya nggak bisa ngajar misalkan ya atau kerja. Lah sekarang hari libur. Ya wis lah tak mangkat go nyenengke deknen sing ngejai terus. Mungkin ada yang hari ini masih datang ngaji itu terpaksa. Saya bilang nggak apa-apa Bu, terpaksa aja dulu. Jadi lebih baik kita itu dipaksa masuk surga daripada ibu ridho tapi masuk neraka. Ya. Ibaratnya teman kita ki geret, ayo awak dhewe mlebu surga gitu ya. Dituarik kita. Ibu, mau gitu ya. Nggak mau gitu. Ya lebih baik hari ini kita diseret tapi masuk surga timbangnya aku mlebu neraka, dadah ya, daripada kayak gitu loh ya.
Jadi lebih baik terpaksa tapi masuk surga nggak apa-apa. Jadi sekarang tahapan kita di mana? Memaksakan diri nggak masalah. Ibu maksain diri bangun malam, maksain diri untuk sedekah, maksain diri untuk sholat sunnah, maksain diri untuk puasa. Nanti betapa baiknya Allah itu sama kita. Allah itu membuka kesempatan untuk kita bisa merubah niat walaupun amal yang sudah kita lakukan itu sudah berlalu. Ibu dulu pernah sedekah terpaksa sayuto soalnya didelok wong akeh misalkan dulu. Tapi sekarang ya Allah, dek men kae kok yo aku dadak terpaksa ki yo ngopo? Wes lah bismillah saiki kita ikhlasno. Nah itu boleh. Allah membuka kesempatan untuk ibu merubah niat. Jadi enggak selalu niat kita dulu apa dibalesnya yang kayak dulu, enggak. Betapa baiknya Allah. Ibu dulu pernah karena suka ngikutin ustadz yang sedekah ekstrim gitu ya, apa-apa disolawatin. Delok mobil, sek ki mobilnya apik banget. Tak solawati sih, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad gitu ya. Kemudian ibu pengen anaknya cepet nikah, tak sedekah ben apa niate gen anakku enteng jodoh gitu ya. Sedekah bismillah iki biar anakku dapat jodoh yang soleh dunia akhirat misalkan. Maka amal-amal kita yang dulu pernah salah dalam niat, Allah itu membuka kesempatan untuk kita bisa merubah niatan kita meskipun amal itu sudah berlalu dari apa yang kita lakukan. Maka ya nafsul mutmainnah itu bisa jadi awalnya juga dari nafsul lawamah. Makanya Allah itu nggak ngelihat bu dulu kita kayak gimana. Allah nggak ngelihat siapa yang pertama kali ngaji, siapa yang ngedeke pengajian, sopo yang pertama nganggo kudung gede. Allah nggak ngelihat siapa yang pertama bu. Yang Allah lihat adalah bagaimana akhir dari kehidupan kita. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal setiap seseorang itu ditentukan di penghujungnya. Jadi nggak perlu kemudian kalau kita sudah punya masa lalu, nggak perlu juga bangga dengan masa lalu kita. Nggak usah ibu keluar-keluar, wah aku ndek ben pas zamane neng dini nganggo rok mini, wah nek melaku ngarepe cah lanang di sweet misalkan gitu. Nggak usah ibu ceritakan gimana masa lalu ibu. Allah sudah nutup aib kita yang keep aib kita itu. Jangan perlu kita umbar. Bahkan kita kadang cerita ke anak-anak, ibu dulu jadi idola kampus, jadi kembang desa. Oh pacar ibu banyak dulu. Bapakmu itu salah satu korbannya. Gitu ya. Ya nggak usah bangga menceritakan kemaksiatan yang kita lakukan. Ya tutup aib kita. Maka bisa jadi awal tuh kita nafsunya lawamah. Tapi semakin beriring, semakin kita menempa dengan ilmu, semakin kita mengistiqomahkan amal, maka nafsul lawamah bisa berubah menjadi nafsul mutmainnah. Begitu juga nafsul mutmainnah itu bisa jadi orang pertama memiliki, tapi karena dia gampang ke distract, dia circle atau komunitas yang nggak baik gitu ya, kemudian dia ngikutin hawa nafsu, lama-lama bisa menjadi nafsul lawamah. Maka apakah nafsul lawamah ini semuanya tercela? Ada nafsul lawamah yang memang tercela, ada nafsul lawamah yang terpuji. Jadi tidak semua nafsul lawamah itu tercela, tapi ada juga yang dipuji oleh Allah. Bagaimanakah nafsul lawamah yang terpuji itu? Insya Allah ini nanti yang menjadi pembahasan kita di bulan depan, di tahun depan nih Bu ya. Ya di tahun depan, jadi kita libur 1 tahun ya. Insya Allah ketemu lagi di tahun depan. Mudah-mudahan Allah berikan kita usia yang barokah. Kita nggak butuh usia yang panjang ya. Ibu jangan doanya semoga panjang umur ya. Buat apa panjang umur kalau kemudian tidak diisi dengan kebaikan? Minta umur yang barokah, sehingga Allah takdirkan kita meninggal di usia muda ataupun tua, semua sudah ditutup dengan husnul khotimah. Allah sudah ampuni dosa-dosa, Allah terima semua amal ibadah yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.